Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuku hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi Rahmatan lil Alamin. Yang terhormat, karena pengajian ini kerjasama dengan Syngenta. Ini perusahaan obat-obatan pertanian, pestisida, ketembian monatania. Lagi, ampun, pilihlah produk-produk dari Syngenta. Ada kok promosi. Sedaja panitia penyelenggara Tabligh Akbar pengajian sejudulnya innamal a'malu binniyat. Nek kata temu nek aja molot tanja apa tak tahu. Pokoknya pengajian umum. Gimana temu kemarin senyam ngeranyam. Bapak Kepala Desa beserta sedaja aparatur, sedaja para rabu, hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Sedaja rombongan majelis sholawat sonar Terak Mancorong. Alhamdulillah saya melolo tabangki malarmu keterus istiqomah. Ketika saya melihat ada tulisan di depan innamal a'malu binniyat, semua diawali dengan niat yang benar dan lillahi ta'ala, saya ingat salah satu ungkapan dari seorang ulama besar. Ada kalimat, man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang awalnya punya niatan baik, pasti endingnya nanti baik. Amin. Jadi kalau awalnya itu baik, endingnya baik, akhirnya jadi happy ending, nyaman di budina. Kemudian dari awal yang baik untuk kemudian menjadi ending yang baik, maka harus berproses yang baik. Dalam hal ini, siap? Saya ingin menjelaskan bahwa pendapat para ulama, pekerjaan yang paling barokah, mohon maaf, bukan membanding-bandingkan. Pekerjaan yang paling barokah karena paling berat itu adalah bertani. Mun lain ada geng tak norok namen kuna jual lagi meleh ngalah hasil. Beda dengan bertani. Bertani itu untuk mendapatkan hasil itu diproses dari awal. Tanam benih dulu, terus kemudian erabot, pas dipupuk, ada pestisida, dijaga tanaman itu, dirawat tanaman itu, kemudian baru beda hasil. Berat memang. Disebut Demang pada Rabu, cerak nelayan. Nelayan ini kan kerjaannya ngoniin, menjemput, tapi dia tidak tanam benih. Kamu beda orang pas nabur benih kata saya pas makanin sandar aja koniin. Nanti tidak kan? Kalau nelayan, tapi mina bitani dari kini terus kemudian sandar aja dirabot pas deteng bagi saya hanya olah
Bener. Pagi dateng saya matekos. Moso-moso nak ini kan. Pagi dateng penyakit-penyakit lain. Contoh raja ingat padi. Pagi dateng cengampong manok. Jaga ben sandi manok. Ya kan lagi an. Jadi si andi mano aja ke mano, ngerti jenengan ndak ngerti ya, ndak apa-apa, karena memang audiennya kan berbahasa Madura. Kalau audiennya andaikan berbahasa Indonesia, bisa berbahasa Indonesia, kasihan mereka. Pokok yang penting yang lain tertawa, jenengan tertawa juga, kan gitu ya, iya. Ruwet memang Pak, karena menghadapi masa besar kayak gitu. Jadi mano, saya juga mano, asandi mano. Jadi ini tak ngerti nih, tak tahu ke mano. Sudah, terus kemudian nyabit rumputnya, paski ngarek pamare senika, berak, rupah ngakan nasen. Berat. Jadi petani wanita baca berat petani. Jadi oleh karena itu memang rata-rata dulu itu saya pernah dengar kisah-kisah sejarah masa lalu itu adalah bertani. Maka dari Kak Dito malam hari mangken pengajian umum ini bekerja sama dengan satu perusahaan yang bergerak di produk pertanian gitu. Jadi semoga ada tanggapan baik sehingga produk ini bisa laris dan bisa membawa barokah sesuai dengan mutunya innamal a'malu binniyat. Semua diawali dengan niat yang benar dan lillahi ta'ala. Wes lanjut. Repot ya kena pengajian dek judul dari. Jadi kok Pak nerangake lillah gulai saku molotan begitu. Depak ada nak tepak agariya, dek emak angkor ya. Ya letin na bang. Pon, hari bek abid sedek pak sejam. Tak nemu kok ria. Oke, saya tidak tahu ini apa. Mulai tadi saya tidak tahu Pak. Ini pengajiannya untuk apa haul kan begitu kan? Apa pengajian untuk apa? Biasanya tadi itu maulid. Jadi tahu-tahu ada gini. Ruwet saya nih pengajiannya. Agak kaget. Jadi ini ada tema yang saya baru tahu. Andaikan dari tadi kan saya cari-cari di buku. Habis yang kubah melak langsung ngambil dato yuk. Yes. Para Rabu sebedan gula mul yakin. Tore. Dan kuleban panjenengan Kak Dito, pertama yang akan saya sampaikan bahwa hidup itu semua memang harus berproses. Tidak ada ceritanya orang hidup itu tidak berproses. Demak hari. Bentar pengajian berlebar dong. Dah. Jadi manusia ini memang hidup di dunia itu harus berproses. Ada cerita orang yang tidak berproses. Oke. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu visit 30 ayam, 6 hari. Jadi guleban sambian sudah paham dalam tauhid bahwa Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya itu visit 30 ayam, 6 hari. Summastawa 'alal arsy, kemudian Allah itu menguasai arsy di hari ke-7. Pon 6 hari ini bukan waktu yang sebentar, berarti itu artinya berproses. Padahal kita tahu Allah bila mana ingin menciptakan sesuatu, tinggal Allah berfirman 2 huruf, kaf nun kun, tidak. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun baru fayakun. Beni Allah ada kun fayakun kun
Jadi ucapan Allah hanya kun. Fayakun itu adalah akibat dari kun. Begitu loh. Innama amruhu, semata-mata perintah Allah itu, idza arada syai'an, bila mana Allah mengendaki sesuatu, ayyakula lahu kun. Allah tinggal berfirman, kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Itu tanpa proses, kun, langsung jadi. Kun, langsung jadi. Tapi mengapa penciptaan langit dan bumi itu kok 6 hari? Coba. Ini mau dilogikakan katipun apa kali toh? Iya kalakin katipun apa? Ternyata Allah yang maha kuasa, Allah yang maha hebat, yang hanya menciptakan sesuatu tinggal berfirman kun, itu saja masih menghargai sebuah proses 6 hari. Apalagi kita yang tidak punya apa-apa, yang tidak punya kekuatan, guleban sampian setadi kekuatan yang lemah ngak makin bandingkan, tidak mau menghargai proses, rugo puru guleban sampian, itu salah. Mangkan pas pada debu, at-ta'anni minallah wal ajala minasyaiton. Santai itu adalah kebiasaan Allah, dan terburu-buru itu adalah kebiasaan setan. Kecuali di beberapa hal. Santai nikah kelakuannya setan. Contoh, nikah jak tai santai, bayar utang, ini cepet-cepetan jak tai santai nikah. Bayar utang, lagi pang ngocak, tak majar utang, tangi digaper bahwa santai itu pekerjaan Allah. Terburu-buru pekerjaan setan, akhirnya tidak bayar hutang, salah. 2, bertaubat kepada Allah. Kuleban sambian ini mau tobat ke Allah, dipercepat, cek tai santai. Boh, mata tu lihat tobat, santai. Santai itu pekerjaan Allah. Terburu-buru itu pekerjaan setan, salah. Loh, dapat. Jadi ngaki boleh. Bada boleh sudah martalo. Kenapa? Eki gak dito, bada orang mate segera dikebumikan. Jangan terlalu lama nunggu-nunggu keluarga, guru tak kira odi boleh. Kasihan yang meninggal dunia, cepat selesaikan. Kenapa? Karena beliau itu akan menunggu. Menunggu apa? Menunggu apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi mon bagus, dekik bakal tetia kebun dari kebunan surga. Ya mon coba, ya tule popo. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak makan nih pengajian nih, berproses nih. Dari awal tadi pun apa, terus kemudian enggak makan sampai terjadi pengajian, sampai nih gak sukses, alhamdulillah entar bunyak encan mulai buat maghrib kelok le depan. Ara Pak ayo. Warpuan ning yada. Undang na mari maghrib. Oh. Undang na mari maghrib. Setengah beto. Oh dina maghrib setengah beto. Oh dari jauh. Alhamdulillah ini nejak gigir jak kok guna tanya. Unda iya datang mau datang. Oke. Jadi sampean mulai gelas mak maghrib ampun dapat ke kantor inggi. Kelangkong. Boleh berarti tak pati lem-malem. Baik, badarem. Tapi dah tu sampai kol 12 banjari lakok. Nokok nak anak pembian. Terus ibu toka. Wes, ayo kita makan gak dito ngaji proses, inggi ngaji proses. Kulaban panjenengan gak dito hari makan, pengaji kalaban namanya ngaji proses. Proses nih kan tidak ada ceritanya proses instan. Bila mana ada proses itu instan, maka akan diakhiri instan juga. Bro, apa gedeng, kan gedeng. Bro, wah. Pohon pisang, guru kan gedeng, guru tuli abuah, cepat berbuah, makanya cepat ipoker. Lain ban kan nyior, bit sa abuah guru, aro bila si poker.
Mun tak sampai tempur kelap. Betul? Bahkan kalau orang terburu-buru dalam berproses, dia akan diberi hukuman oleh Allah. Tidak bisa menggapai apa yang dia cita-citakan. Man ta'ajjala qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Siapa saja yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu, maka dia itu akan dihijab oleh Allah, akan ditutup oleh Allah. Apa? Dia tidak akan mungkin bisa menggapai apa yang dia mau. Menganjak ruko buru menro-tero, tai santai. San, pembian pada cita-cita terus mulia kapal. Ya gelurah. Ya jani gini mun cita-cita para aja sekali san misan. Jak pakai gero pak nongep. Tegel. Ya dikaki. Tidak ada yang mustahil bila Allah sudah kadung berkehendak. Betul? Presiden kita Pak Jokowi kan hampir pensiun. Kedua saya lambat. Cak tukang mebel. Makin jadi presiden. Betul? Tidak ada yang mustahil. Ambian di cita-cita apa boleh petek kia toren. Sepenting harus berpro. Ya bodoh yang soki keburu gulu sesoki. Ada nong apa? Sepenting berpro. Laonan cering sambian teruan di anak laonan. Ini lagi orang hamil itu berapa bulan? 9 bulan berproses. Kita ngota sana salah ngota pakai ngidam. Apa ngidam? Menginginkan sesuatu sesok tak masuk akal. Bulan di menjadi lembagi ngandungi benemba yang teronyi nya gundul. Romantik kepada nyonya gundul teronyo begini kata. Mak lebod kan nya gundul. Tetapi pada nyonya orang jena gundul. Bini teronyo begini kayak gua. Ya mak bodoh. Bede selebur boleh. Orang ngandung ternyata apa tanda kelakin. Bede kan? Gula marah. Anak gula si nomor 2, minta nomor 3 karena nomor 2. Bini guli bawa cik ke gula. Nyari ya takut gula. Nyari ganti ruang. Takut gula. Ya, usah sabar nih makin lejek boj. Sana nyemak. Ya lah bakar. Mek. Halo. Tes. Apa kena? Tes. Sana nyemak gula. Bangun cak. Nyaleng. Bara apa? Parfum tak cocok. Ya le parfum gula kan le parfum boleh. Obat parfum tak cocok boleh. Gula le pekel gula. Nggak siapa tangan nama cek cermat kepaan rejan. Pon jaga kancen. Padahal parfum ni burle bini ku dalam ba. Salah ngandung makin di kebat anda. Apa. Teti nyemah. Sini. Ya Allah dan gula. Cermat gula. Salah teti anak jangan gula. Iya lamba setanda kakak jangan gula. Tapi makin minta pesai ke gula. Bisa gula terlalu setanda pun gula. Alhamdulillah. Itu hamil itu berproses kan? 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan nikah. Seru keluar kita keluar nih. Buka 1, buka 2, buka 3. Apaan tidak cermat? Muka beremper ibu. Apa dika sampai sekolah, tahu le nolongi muka ibu. Ya aduh lambat. Lambat pak, empian lebih dan mak puru makin empian. Wes duaki. Aduh, baru lahir. Itu pun kadang ada operasi sesar, betul? Allah lahir, berproses. Nama boleh belum sampean odi. Apa boleh bertani? Lebat nikah, mangkan beda pupuk nikah. Beda obat tadi kak, bener. Nikah le, pestisida nih. Gula enggak kata Luqmanul Hakim. Apa katanya Luqmanul Hakim? Darbul walid liwaladihi kasimadi lizar'i. Pukulan orang tua kepada anaknya itu sama seperti pestisida untuk tanaman. Sama seperti pestisida untuk tanaman. Pukulan orang tua kepada anak. Ya tapi harus ada takarannya, jangan terlalu banyak.
Pucuk deki. Deki bae wah, ya cong barokah cong. Brr. Ya boleh cong. Brr. Apa pengkor deki ya? Jadi lagi apa jadi nak barokah? Beningali ya barokah miring bencong kali. Jadi seperti pestisida. Makanya aku leban sampean tak kira pestisida kecuali punya dua hal. Satu, keng ekening hama. Dua, keng terus subur. Jadi pestisida ini keng meletek kening hama. Dua, male subur. Jadi berproses. Tapi ini berproses. Musleo dengan ini berproses. Guru cakap-cakap gulu budak kasau. Wah. Budak sipul, budak Ramadan. Guru saya tahu rahasia saya. Jika ingin tahu banyak tentang muslim, tanyakan kepada mereka berdua. Ler muslim mbak tanya, keng warpa keluarga, pibing kok apa keluarga aja lah pula. Pada melerang. Rahasia. Tadi para rabu sebutan gula mau jagi, ini kan nyaman ngaji proses. Makan biar keboleh ke anak-an, sorojak ruku buru. Makin enak karena banyak orang terus keburu soki, bener. Aduh, keburu soki ada pak? Nyawa tangan? Ada pasal bocah keburu soki ya. Jadi tenang, miskin, geluh, tak ada masalah. Jadi berangkat dari baba step by step, tahap demi tahap. Laku salah jadi bah enggak kasih baba. Kamu langsung soki, langsung kabas kepe, tak enggak kasih baba. Sebeda apa? Sombong. Betul? Sombong. Kaya mendadak itu biasanya corak bedi bebek nekap. Betul. Ini kan pada makna kehidupan. Ada pejabat kan. Maka mun beda Pak Kelebun, Pak Tinggi, kepala desa ada Pak Camat. Monggo Pak Camat. Andi kajan ring soki ini tukang tingguti. Padi saya desa aledena. Boko saya desa padana. Mun ring miskin jadi nuting kerker. Nika saya tengah, saya kanan, ini, saya tengah nika paling teki. Nika japon ulama, tak anah. Ulama, ada ya? Kita kian tibir. Ulama. Ada ya, jari manis ini masa muda. Mangkan sambian mau nyabak cincin pertunangan pasti jari manis. Ada benih yang melek. Bukan naban siapa mau nyari laku. Ada melek. Jari manis sih, jari manis. Kenapa? Karena memang masa muda itu masa yang sulit dilupakan. Betul. Aduh aku pak. Kesepok ya aku pak. Mau nikah sera, ring bini ini kan masuk kaman-kaman, karya masuk, tanpa berproses kadang binian langsung detik. Saya calon kepala desa saya laki, si bini langsung saya bu Kelebun, bila saya bele. Yang ikut kontestasi ketika wararamu ternyata lagi suaminya jadi bupati, ibu langsung sehat Bu Bupati, padahal tak nurut apele. Nyamun binian lah masuk. Embian, jadi gini. Embian ikaraji kiai, langsung ke ibunya ibu. Mengkana ikaraji ban kiai siapa dia roh? Kita apa siapa langsung. Saya nyeh, padahal embian bini ibunya. Betul. Saya maknyai pak, padahal benih ibunya biar kenggun lagi ya, langsung masuk pak, sip, pokok menerima bini masuk, tak ada mari masuk, ngaji proses. Nabi Muhammad itu manusia hebat, paling dekat pada Allah, paling dicintai oleh Allah. Tidak ada manusia semulia Rasulullah, tapi berproses, ngandung. Lahir biasa, cuma memang ada itu adalah kayak keganjilan, karena itu memang adalah sebuah tanda kemuliaan. Contoh ketika lahir sujud, sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Wa sholawat boleh lah.
Nah, marhaban apun. Apa? Engko ira sorwa. Pada Kiai Rosoro. Sallallahu. Bisa tebut. Tahu ban marah dulu. Ayo. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ayo tangannya diangkat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala malam Jumat harus banyak sholawat. Anta syamsun, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin, anta iksirun ghali, anta misbahus sudur. Pagapang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Musal Qafiqaini, Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Musal Qafiqaini, Ya Muhayyad, Ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. sekali lagi ya Habibi, ya Habibi.
sekatondu hilang. Hilang ngantuk ya. Sip. Yang kedua, kita sekarang juga ngaji proses bahwa niati semua itu adalah semata-mata ibadah kepada Allah. Ula malam hari bangken ngaji ni kan niatnya ibadah. Embian atani niatnya ibadah. Kapi sekolah niatnya ibadah. Apa sih ibadah itu? Adalah penghambaan kita kepada Allah. Bahkan hukum itu ada dua Pak, Bu. Hukum ini ada dua. Ada yang bersifat ta'akuli, ada yang bersifat ta'abudi. Ta'akuli ada perintah yang bisa diakalkan. Kenapa diperintah seperti ini? Karena seperti ini. Paham? Tapi ada yang bersifat ta'abudi, tak usah akal-akalakin. Ada perintah, laksanakan. Tak usah memasuk kan. Contoh, agak bayi boleh contoh lagi. Embian cerai dengan suami, naudzubil. Nah, mantap jadi jodoh dunia akhirat. Cerai wan suami. Tahu-tahu ada masa namanya masa iddah, masa vakum, fatroh. Jadi pahalake, pamare dulu masa id. Kalau sambian panika cerainya bukan cerai meninggal, cerai biasa, itu 3 kali masa suci. Paham gih? Mari senikah sambian 3 kali masa suci. Terus kemudian ditanyakan, apa sih gunanya iddah itu? Ternyata menurut hukum fikih, iddah itu adalah libara'atir rahim. Untuk menyucikan rahim dari sperma suami pertama. Supaya tidak bercampur dengan suami yang baru. Paham? Jadi nasab anaknya malah jelas. Ternyata sekarang alat sudah canggih. Ber-USG, macam-macam. Pas entar ke dokter spesialis kandungan. Bu, mau tanya Bu, sperma suami saya masih ada enggak di dalam? Akhirnya tengok, enggak ada, sudah bersih. Pahalake. Loh, kok sudah kawin? Ya karena sperma suami saya sudah enggak ada. Itu salah. Ini ada bersifat ta'abudi. Tidak boleh tidak, itu harus diikuti. Paham? Ngerti mbiang? Mangan kuleban sambian, napa sih eka lakon ika ibadah kapi. Guru asya wal jual. Guru, ya dagang-dagang guru. Guru ibadah guru. Kenapa? Eka belanja guru. Benih keng tin meretin. Benih keng tang begadang guru eka belanja. Niati ibadah. Ini kemarin nih kak. Katon bektak petean kok sial corak beda doorpress mesir. Hadiah ini Pak ya. Doorpress. Alhamdulillah. Beda kupon. Teti si banyak yang ulen ri. Oh ya Allah. Sangkung kok geng lelaris ya. Teti geng manteng riak nerap. Lah kok tuli toron malah tuli bekiri ya. Wasanggi baru saya ngocak, ampun ke, ampun kok, ampun tapi suruh tuli toron kok. Padahal orang yang tidak ibrin apa sih, ampun tuh sedikit keluar, artinya marah tulian. Wes lanjut. Jadi ternyata guluban sampian pakai oleh doorpress kan nikah tidak akan mengurangi keikhlasan, betul? Pangocak, engkau pengajian oleh doorpress, jadi ini sampian mai beri kalah bukan sampah tanda. Apa boleh Pak doorpress diki oleh hadiah umroh. Bu, ya Allah, amin. Bu, saya ngucap amin karena terumroh ya. Gimana jadi? Alhamdulillah. Tapi mau lepas teben Allah, insya Allah berangkat dan tahu saya mikir besar betul. Oke, bon dari pasti akapi. Tertaka hajat Mekah Madinah. Terlik balik nah. Terlalu soh. Terlalu soh ke Mekah Madinah, terlalu soh. Terlik balik ke Mekah Madinah, amin. Di balian pun bulan. Dia muka PT berarti pun bulan. Jadi tur leader berarti.
Ya alhamdulillah terdawah kulaku. Alhamdulillah. Mulai takut ngiding cerita mula yo. Keng biasa na san la depan ni san la atawa pertama saya katangi sero beni keng ngak ketus saya. Ayo are mimpi apa benih deh. Are kak ya. Raja ya. Mak ningi gember mak niki. Ya jadi TV apa jangan TV ini yuk. Mun TV raja ya raja kak ben. Mun TV niki kak ben. Noro demak ayo. Noro ayo demak ke Pamekasan. Hah? Ya ayo ke Pamekasan. Pon. Jawa terlet terongko nih. Noro angko canda emak akan. Pamonduk ke lewat tua. Bisa ku tarif. Itu nih tukang tanah. Jadi tukang tanah paling terus umroh kira ya. Pulang ngiding kabar kok tukang tanah itu umroh bentawa. Repuk nakana. Tak bisa aja berarti berdekaran narawar kan. Ndak memang saya itu memang tiap tahun Pak. Saya tuh alhamdulillah tiap tahun memberangkatkan orang sampai 19 orang. Ya sekarang lu nang 19, sekarang ada 18 saya berangkatkan. Yang tukang masak dapur itu di dapur dia. Punya uang enggak punya Pak, tapi hanya punya niat. Punya niat diberanikan dan alhamdulillah terjadi. Sekarang kalau dengan santrinya mungkin sampai 25 orang. Ada yang menghafalkan Quran 10 digratiskan juga. Insyaallah. Ya, alhamdulillah. Murah. Petawatan menodok. Lu nang. Lu tukang tanah. Lebih ada tukang tanah. Wah kita mana menodok. Jadi tukang tanah kabeh. Ngerti sebenarnya. Mau daftar jadi tukang masak di rumah. Biar berangkat umroh katanya Pak. Ini fan berat beglegilan nih kamu. Kiai nak mau lagi gitu. Ini nanti sebentar lagi saya turun ini marah ini Pak. Kurang gitu. Tak tahu kalau sonoreng. Lah, ini muka lama ini Pak. Kemana saya ada mereka pasti ada. Apal kok kemuan ada tidak. Dan kok tak beobor kan. Ya Allah, berbarokah. Sosor ke kepi. Ya, mana? Mengkat ke Mekah kepi. Jar majar. Ya. Apaan kurang? Wes, lebar menit lah tuh. 40. Tak terasa ya 40 menit. 20 menit lagi. Gelak lah mareh. Setiap kunjok orang ngapong dia kena. Pakai ngojak, macam melak ada iya. Melak pengajian, alhamdulillah. Dung malam Jumat. Agak bayi gempa tektonik. Noro umroh. Ya lah, dung melihat mimpi umroh. Wes neng kok. Engkau kompong andi itu ya. Diantar ke mantan bini mana? Di dalam aja beri dia ada mantan kan? Ntar ke saya Roma mari mantan bini. Enjak, pai penta umroh penta kembang penta kebi penta mana? Orang apa kok? Pak dah ireng dina di kana. Bes, yang ketiga, kita itu kalau sudah prosesnya baik, terus kemudian kita niati untuk ibadah. Terus yang ketiga, kuleban sambian gak dito, hadir mungkin gak dito, harus memahami kembali lagi kepada niat maulidan bahwa kuleban sambian itu ada karena Nabi, betul? Ingat, tekuk nih gak? Mun sambian lopot dari panika, insya Allah odin tak kira barokah.
Tapro, cetelmir, telat mikir, maki buru akhilan. Dengarin. Kalau kita lupa dari ini, kita hidupnya tidak barokah. Tapi kalau kita ingat bahwa kita ada itu sebab barokahnya Nabi Muhammad, insya Allah hidup kita barokah. Jareng guluman samia di darma barokah, jareng kalau payeng karena salmu asalah. Betul? Bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalatu wassalam ingin bertaubat kepada Allah, kemudian memakai nama siapa? Akhirnya diberi taubat oleh Allah, memakai nama Nabi Muhammad. Akhirnya Allah berfirman, laulahu ma khalaqtuka. Andaikan bukan karena Muhammad, aku tidak akan mungkin menciptakan kamu, Adam. Maka ingat, Jumat nih. Kenapa hari Jumat itu hari terbaik? Pertanyaannya, kenapa Jumat itu hari baik? Fihi khuliqa Adam. Pertama, Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat. Jadi Nabi Adam dicipta hari Jumat. Kemudian Nabi Adam itu masuk surga hari Jumat. Kemudian Nabi Adam keluar dari surga itu hari Jumat. Dan kiamat itu ternyata hadirnya kiamat, datangnya kiamat itu terjadi hari Jumat. Dan ternyata hari Jumat itu adalah amal kita dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Oleh karena itu kita harus memperbanyak baca sholawat. Nabi Adam dicipta hari Jumat, itu adalah nikmat besar. Mengapa nikmat besar? Karena andaikan tidak ada Adam, tidak mungkin ada manusia ini semuanya. Ini kan ini kesetretanan kepi ini kak. Ambian, boleh tretan ambian tretan kulit. Tretan pada manusia, tretan pada Islam. Yuk kita harus saling menghargai dan membantu. Dua, Nabi Adam dimasukkan ke surga, itu nikmat besar. Nabi Adam keluar dari surga, itu nikmat besar. Kenapa? Andaikan Nabi Adam tidak keluar dari surga, maka kita tidak akan pernah tahu kepada nabi-nabi setelah Nabi Adam. Maka pas pada Nabi Nuh dan nabi-nabi yang lain, terutama adalah nabi kita, Nabi Yuna wa Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Adam itu keluar dari surga, diturunkan ke bumi, baru kemudian ada nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan diutusnya nabi itu ke kita, itu adalah nikmat besar. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi. Sungguh Allah telah memberikan nikmat atas orang yang beriman. Kapan itu? Dikala Allah mengutus utusan yang bernama Muhammad dari golongan mereka. Dari golongan mereka. Golongan apa? Sama manusianya. Cek saking nabi itu adalah malaikat, tak ning doro, tak bisa kita mengikuti. Berhubung nabinya itu adalah manusia, walaupun lakal basyari tidak sama dengan manusia biasa, tapi akhlaknya bisa kita tiru. Walau tidak 100%. Itu adalah nikmat terbesar bagi kita. Dan juga ternyata hari Jumat itu terjadinya kiamat. Loh, kiamat masa nikmat, Kiai? Iya. Kiamat itu nikmat. Kiamat itu fadol. Kenapa? Bagi kita yang sampai saat ini, kita tidak tahu surga itu seperti apa. Padahal kita minta surga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Atau dalam doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kita baru tahu nanti surga seperti apa. Menikmati nikmat surga di mana? Itu setelah kiamat. Kalau tidak ada kiamat, surga tidak ada. Paham? Jadi kiamat ini kan nikmat sebenarnya bagi orang yang beriman. Keng andi saya tak beriman, musibah aja. Tak bisa pak kelakuan. Mun guluban sambian jaring iman lagi kuat, manar muka iman gak itu cekak ning dalam hati sampai kita mati. Ya dzal jalali wal ikram, ayo. Baca, ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinil Islam. Mati Islam.
Apalagi jepon minabi guluban sambian sekut mausan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Ini kalau sering dibaca, niki rezeki yakin husnul khatimah. Jadi mian mau bacaan gini, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Orang yang sering baca itu akan diberi rezeki husnul khatimah. Mate Islam, mate beriman. Mohon bacaan raditu billahi rabba. Kenapa? Karena itu adalah sebuah pernyataan menerima, senang andi pangeran Allah, senang andi Nabi Muhammad, senang bahwa kauliban sampian gak ditok andi agama Islam. Senang. Sip. Mohon senang berarabu kok laku mate nah mate saya kesenengin. Innal abda sayamutu ala ma asya alaih. Seseorang itu akan mati sesuai dengan pekerjaannya. Sering mengerjakan baik, pasti mati dalam keadaan baik. Mengguluban sampean seneng ngelakoni kecubaan, pasti mati dalam melakukan coba. Nalillah wa inna ilaihi raji'un. Ambuin, ala ko coba. Ayo ala ko bagus. Kenapa? Mati mati bagus. Padahal bian mon atena sering mengucapkan Allah, 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 Allah. Pas betul kerjut. Allah. Betul. Jadi mohon pada orang lataro. Dalam ai sereng seberang. Harusanlah keluar, pahreng seberang pak keluar. Itu berarti menunjukkan isi hatinya ya di situ. Makan gue laku mau cabut nyaban bermenekat kan sakit terkerjot langsung bilang Allah, Allah, Allah. Ingat ini Ki Khalil Yasin dia. Indah ya meninggalnya beliau itu. Mak tahu kan? Alaban. Jara alaban. Siapa ngajak alaban tuh ibu? Siapa sih cerita YouTube? Siapa cerita? TikTok ini siapa sih cerita itu? Beliau itu meninggalkan hari Rabu. Konjangan Ki Khalil Yasin ke dimana? Abedi. Itu ternyata pagi harinya Ki Mangki Damon. Baju-baju beliau itu disedekahkan. Pas Ki awasiat, Ki Mangki pun tak tahu. Akhirnya saya dengar sendiri dari Ki Khalil Yasin karena gula alabat, kok alabat betul alabat betul. Akhirnya apa kata beliau? Ya ini Ki. Akhirnya beliau kata bilang begini. Enggak boleh jangan wasiat. Engkau relaku pasti beri peseben Khalil. Ternyata Ki Khalil Yasin itu punya pekerjaan baik yang perlu kita tiru. Setiap 2 hari pasti ngasih uang sama ibunya. Ada penceramah Pak di Madura tuh terkenal. Suaranya enak, kalau nyanyi enak. Iya, cerdas orangnya, alim. Namanya Ki Khalil Yasin. Iya, paling populer, paling viral se-Madura. Namanya Ki Khalil Yasin. Itu ternyata Pak, beliau itu ternyata nilai baiknya. Kemarin saya takziah ibunya wafat. Ibunya wafat sudah 7 hari. Saya melayat ke sana, saya takziah ke sana. Ternyata Ki Khalil Yasin itu tiap 2 hari ngasih uang sama ibunya. Ben 2 hari ngasih mata mulja, mata laris itu. Mata benyaring munceng cering. Guru nelekar cet kering sepo. Tetiring sepo bini ini mantin abli ben 2 hari sekali. Mata anu ceceren kembun. Coba. Saya ngasih tahu seperti ini, tahu-tahu penonton bilang, "Oh, kalau enggak punya." Gitu. Kan asli medit nih, Pak. Entah tahu aja, engkau apa-apa tak tahu aja. Ya cerai. Hanya dah beri duit, ada busa ni kerja. Engkau laku ibri pesen benar Khalil. Jadi pesen jadi kesedekah, kalau apa dia yang kesedekah. Jadi memang senangnya ibunya itu sedekah. Manggan bahandi putra Khalil Yasin. Jadi umminya itu, pacet ibu ni kan lebur sedekah, bahandi putra ke Khalil Yasin. Ke Khalil Yasin nah lebur ke ummin nah, manggan pahi beri pangkat anteti penceramah terhebat di Madura. Terlu nenang. Masya Allah. Iya. Saya itu kagum sama Ki Khalil Yasin tuh.
ceramahnya, gaya ceramahnya, terus kemudian Masya Allah luar biasa ilmunya juga. Belum tentu Ki Holil Yasin kagum ke saya. Betul iya ke? Tadi gula ni kelebur ke Ki Holil Yasin, ni gula tak ada luar dia demaro. Ongguan lah kan, lebur ya. Ini karena memang dia masih muda loh Pak, 32 tahun. Kalau saya kan sudah 50. Abang kuat seket kan? Para mati ya lah. Lebu tanah. Seket. Jadi gula ni seket mon. Mon Ki Holil Yasin ngode 32 tahun. Matamu jangan seket jawanan lah jurunggut. Siapa jatuh? Aru kan tangan aru. Lah, mon kata anak kopak terus apa yang gitu. Sia gilaan makana. Janjar lah tak tahu. Njak yang serius. Wes, eding artinya apa? Nikah berarti kalau ada penceramah masih usia 32 tahun sudah seviral itu, sehebat itu. Saya tuh berharap bahwa Islam itu ke depan hebat. Jaya Mas. Kenapa? Karena masih ada penceramah-penceramah yang digandrungi orang sehingga menyampaikan nilai-nilai agama diterima oleh orang. Begitu loh Pak maksud saya. Kalau saya ini kan sudah tua 50 tahun. Artinya sudah hampir pensiun. Tedung miring kanan salah ke kanan. Tedung miring kiri salah ke kiri. Gula ni kemun tedung pasti ingat nih kak. Gula bini miring kiri miring kanan kiri ndak. Tanang gula pasti yang kanan di kebun tedung. Ni kemangkian san lepas toron nak kadang yo sahabat toron. Konslet lah. Konslet kan dari potongan kan jet tua. Ya mun foto ro paling kan edit ro. Jadi budget tak sepam. Jadi gula, mangkat gula ngucap ke anak. Aku rujong ke Ki Holil Yasin. Tengka kuliner arwah. Arwah bagus kering sepona. InsyaAllah banca jagiah. Kowi kuda. Bang karena kita ini kan sebagai penceramah kan tidak boleh saling menjatuhkan. Kita harus saling mendukung. Kenapa? Karena Islam itu adalah butuh kepada penyampai-penyampai atau dalam bahasa Arabnya kepada muballigh yang akan menyampaikan nilai-nilai agama yang bisa diterima oleh semua kalangan. Beliau itu bisa diterima loh Pak. Orang awam ngerti, yang tidak awam juga ngerti, yang alim juga ngerti. Itu Ki Holil Yasin. Jadi saya kagum ke beliau, luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Berapa menit ini? Ya. Ya, sudah 55. Berarti saya kasih bonus 5 menit. Oke. Diam 5 menit. Oh, lanang. Apa dia kiai kikir. Cek leka bola kok cek lah tua kikir mono. Kiki kok pahmarin stres pas semaput kok. Sarap lah tak apa teh kuat. Kuluban sampean saya hadir nih kakak. Dong. Alhamdulillah. Ini taran. Dong, jak miram dong. Habis saja. Alhamdulillah. Wes, abas kan kok kana? Jangan abas karwah. Itu aki kapi. Termasuk surga. Terhusnul khotimah. Panjang umur. Sehat walafiat. Serak muda. Artinya serang terus sehat terus deh. Betul ya? Ya perkara yang jadi lemes lebih biasa kan. Orangin lebih biasa. Maksudnya kan apa? Makle bejeng iba. Harapan saya panjenengan si hadir malam hari mangken harus bisa memilih salah satu sifat Nabi yang bisa ditiru. Mbian niro lampen. Bismillah niro lampen. Ejak niro lain umpama. Lempok mulu. Sip. Niro jujur lepas jujur lejak bantaan lecek masa benyari kan lecek ada nabar kepada nabar baik kepada kita ada pak kebandan pada lasel tu keledipan pada tada apa sompa atau baju kemudian pak baju ke kolen sompa pada sip berarti pada tak genan hari
Makan gula pidato ni kan makan pola pas sadar. Mak iya yo. Si. Palaku panjang. Kok kok suruh jujur kok dah. Mak berdering jujur ke benda. Keng pun biasa tak jujur tak kira percaya benar. Tak jujur sekalian tore benar. Awas ini ya. Pada sini kan tak jujur kedua kalinya. Awas dia. Tak jujur ketiga kalinya. Awas panggilnya. Lah aja hubungan bandia. Orang nih kepada Rabu jika tidak profesional, sering ingkar janji, itu berarti mematikan usaha sendiri. Betul. Ambian bergerak dalam bidang jasa. Selesainya tidak tepat waktu. Aconci monolog. Repuh. Mari sini kah? Repuh. Dibudin telah meni repuh. Kalau berdering mati kebanyakan alasan sepora nak mbah mati. Sepora nikah. Tak lemare. Kapan itu? Kita akan lari. Tak kira laris punten. Makan berjujur guluban sambian. Sambian sebini berjujur ke selake berjujur ke sebini. Nah anak cek ajarin tak jujur. Nah karena sini gini ini paling jujur dah. Ni kamu diajarin tak jujur, pakun jujur. Cek bulan ke ibu dia. Iya ibu. Kebelan ke ibu nur. Bu, kok suruh cek bulan dan bapak. Mai ka benda, iya kok ngebenda. Cering nak gini ya cerita jujur. Jujur pakun gini kan. Awas lo, makan beleban sambian jika mendidik anak hati-hati. Jika bertingkah laku di hadapan anak hati-hati. Kenapa? Karena mereka itu merekam dari apa yang kita lakukan. Jelas? Rekaman mereka itu lebih hebat daripada rekaman seperti di Google. Kenapa? Cekak kan. Cerna cekak, TK benak fotona. Kenapa? Niro orang tuana. Jelas? Makanya anak-anak ini pada ban kertas kosong, kertas potek, sengiseen ambian ini kan bisa ngakui tinta nawawain apa jangan sengiseen. Mau disebut dengan tinta merah akan jadi tinta merah, tinta hitam akan menjadi tinta hitam. Jadi nak kan ambian bekus cobaan, napa jangan gulu ban sambian. Dan kadang gulu ban sambian berakunnya la akin meloloh kena tanpa sadar bahwa mereka itu meniru tingkah laku kita. Ngas teteh. Pada doa bareng-bareng. Ya, Bu. Coba, entah gitu. Embian mon gula acerama ampun lah enggak biasan berbaca. Ya mon lah tahu maki lawarak boy. Ada bonus benih temper yo. On temper tahu mah bonus. Pon. Apa? Tan tekal mak beda orang yang paksa mondon tertaka hajar kapi mantar lancar umur kapi mantar sehatah rezeki lancar barokah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyina wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastawjibu syafa'atah wa yartaji minallahi rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihurmati hadzal nabiyyil karim wa alihi wa ashabis salikin linahjihil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidhaili hurmati wahsyurna ghadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wa ahyina mutamassikina bi ta'atihi wa mahabbati wa amitna ala hubbihi wa jama'ati. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna yawma yashfa'u lil khalaiqi fatarhamuha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.